Baik teman-temannya, kita sama-sama tahu beberapa waktu yang lalu pernah viral salah satu video di TikTok tentang kisah seorang guru honorer yang demi untuk mengajar beliau yang bernama Kang Supandi ini berjalan sejauh 11 km untuk mengajar di MTS Thoriqul Hidayah. Meskipun saat sekarang ini keberadaan beliau sudah banyak mendapatkan sorotan dan mungkin sudah banyak bantuan mengalir ke beliau, tetapi tidak ada salahnya kita up lagi videonya atau momen-momentum ketika Kang Deddy memberikan perhatian khusus kepada Kang Supandi, seorang pengajar di MTS Thoriqul Hidayah yang konon katanya gajinya ini hanya 200.000 per bulan. Oke, tidak berlama-lama kita akan melihat langsung bagaimana ketika Kang Supandi ini mendatangi atau didatangkan ke kediaman Pak Gubernur terpilih, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat videonya ya. Dulu kekurangan guru di sanawiyahnya. Tuh. Emang terpencil? Ya kan baru dulu. Maksudnya? Baru berdiri maksudnya. Oh, sanawiyahnya baru berdiri. Di situ ada SMP nggak? Ada. Ada. Sebelumnya nggak ada. Ada sebelumnya. Sebelumnya nggak ada. Oh. Sekarang sudah ada SMP. Ya. Daya tampung SMP-nya bisa nampung nggak? Ya. Nggak, daya tampung SMP-nya bisa nampung. Bisa. Bisa nampung anak di situ lulus SD masuk SMP tertampung semua nggak? Enggak kan itu jauh. Jauh. Yang Bapak lebih dekat. Ya kan itu daerah akhir lagi ya. Oh, enggak, maksudnya anak-anak SD di situ ke Bapak lebih dekat jarak. Ya itu. Ayo, enggak, Pak. Sini. Oh, Bapak teh namanya siapa? Pan Supandi. Soalnya ini lagi urusan orang Sukabumi. Kemarin orang Sukabumi Satam yang dibunuh. Udah ketemu sama saya, udah dibantu dan pelakunya sudah disahkan. Kemudian hari ini dengan Bapak siapa? Pan Supandi. Oh, Kupan, Pan. Supandi. Ya. Asli orang Sunda berarti. Asli. Umur berapa Bapak? 51 Pak. 51 tahun. Bapak lebih muda dibanding saya. Saya 54 Pak. Bapak 51. Tapi kulantaran Bapak Matara Beger jadi katingali kolot. Jadi Bapak ngajar tahun berapa? 2011 Pak. 2011 Bapak ngajar. Ngajar karena terpaksa. Enggak. Ya terpaksa dong Pak. Menurut saya Bapak ngajar karena terpaksa. Kan yang ngajar itu harusnya lulusan pendidikan, sarjana. Bapak bukan sarjana, pakai saya ngajar, berarti terpaksa kan? Ya kan? Terpaksa. Jadi ngajarnya karena bakatku butuh dulu. Itu apa pesan Bapak sekarang? Saya gini aja Pak ya, untuk Bapak nih ya, mungkin belum pilih ya. Kalau bisa honor Indonesia atau Jawa Barat minimal ada pengangkatan. Ya kalau ngangkat tenaga honorer itu kewenangan pemerintah pusat. Jadi kewenangan pemerintah pusat. Sama itu, yang itu abdi mah. Ya. Jadi saya sama abdi itu lebih semangat. Ya, itu kewenangan pemerintah pusat. Tetapi saya termasuk yang memiliki pandangan atau gagasan sebaiknya pengangkatan guru honor itu tidak berdasarkan seleksi. Tetapi kalau pandangan saya berdasarkan urut kacang lamanya mengabdi. Jadi yang paling lama mengabdi maka dia harus diangkat, yang baru ngantri dulu. Kenapa? Karena orang lama itu bisa jadi sudah lupa pelajaran yang diseleksikan. Betul. Orang baru lulus, sarjana baru lulus, dia otaknya masih Sehat. ingat terhadap apa yang diseleksikan. Diperlukan seorang pegawai negeri itu ASN atau P3K, itu bukan pandai Pak. Bukan hanya sekedar pandai kemampuan dia sarjana mengajar segala macam, bukan hanya itu. Tetapi ketulusan mengabdi.
Orang pandai, dia punya kualitas, Betul. IP-nya tinggi, tapi mau ngajar di tempat bapak yang daerah terpencil, buat apa? Nggak ada artinya. Dia pasti milihnya ingin di kota. Betul. Pertamanya mau ditempatkan di mana saja. Betul. Keduanya dia mendekati kepala sekolah, dia mendekati kepala cabang pendidikan untuk minta pindah lagi. Jadi negeri ini bukan hanya memerlukan kepandaian, negeri ini memerlukan ketulusan. Waduh. Karena negara rusak juga oleh orang-orang pandai juga, Pak. Ya Pak, benar Ya, Pak. betul Pak. 271 triliun tuh orang pandai. Iya betul. Kan kalau kami ya prinsipnya dari awal pun ikhlas beramal. Oh, atau Kementerian Agama sama Pak. Ya kan sama kan, DPRG sana yang saya kemenang. Jadi Bapak ikhlas beramal. Tetapi ukuran keikhlasan dalam standar profesionalisme adalah gurunya ikhlas mengajar, Iya. pemerintahnya ikhlas membayar. Amin. Ya. Gitu Pak, standar Iya, profesionalisme. Betul. Gitu. Tapi yang jelas hari ini Bapak sudah punya spirit. Iya. Bapak punya nomor ATM? Enggak punya. Nggak punya. Ibu ada? Ada. Nanti saya ditransferin ke Boleh, Ibu ya. boleh. Yang 5 juta. Iya. Kalau rumahnya mah langsung dibangunkan Siap. di tempat Bapak biar Bapak nggak usah pusing ngurusin kuliah. Gitu ya. Ya, siap. Jadi ini adalah sosok orang-orang yang punya dedikasi bagi kepentingan pembangunan di Jawa Barat dan bagi kepentingan peningkatan sumber daya manusia. Bayangin loh, kalau dibilang abdi negara yang seperti ini, dia mengabdi tanpa pamrih. Ikhlas beramal Kementerian Agama ya ini. Dia tidak perlu tunjangan apapun, dia tetap mengajar. Dan dari perjalanan yang lama sampai ditinggalkan oleh istrinya, akhirnya dia menemukan hasilnya. Bisa jadi rumah Bapak lebih dari 100 juta Pak nanti. Oke. Bapak sudah punya motor, Iya. punya modal sayur. Kalau modal sayur jangan dipikul lagi, Pak. Jalannya sudah bagus belum di kampungnya? Udah, berarti sudah bisa pakai gerobak. Bisa. Udah berarti dengan gerobaknya saya beliin 1,5 juta. Jadi saya ngasih ke Bapak 6,5 juta. 1,5 juta bikin gerobak, Iya. 5 juta modal sayur. Jadi Bapak tidak usah lagi ngambil sayur orang, sudah punya sendiri. Bisa belanjanya Pak? Bisa. Pasarnya pasar mana? Dekat sih. Bejalpan juga ada. Motor untuk belanja sudah ada. Ada kan? Ya kan Pak? Iya, betul. Oh keren deh. Jadi dalam sebuah video yang berdurasi 29 menit lebih ini penuh dipenuhi dengan canda dan tawa meskipun pada akhirnya di endingnya itu juga ada keharuan ya yang membuat kita terharu. Usia Bapak sekarang teh 51. 51. Bapak saya lihat di tayangan rumahnya Muroboy. Betul. Ada keinginan memperbaiki rumah? Ada. Ada. Problemnya? Dan Hah? Dana. Saya salaman dengan saya. Rumahnya saya bangunkan alhamdulillah. senilai 100 juta. Itu ya. Ketika Kang Deddy itu mulai memperlihatkan bagaimana dia membantu Kang Supandi yang akan membuatkan rumah Kang Supandi ini ya dengan nilai 100 juta, kemudian juga sempat menawarkan ingin membelikan motor, meskipun Kang Supandi terus menyahut bahwa ada orang selain Kang Deddy yang sudah memberikan motor hingga akhirnya tidak jadi. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga memberikan sejumlah uang untuk usaha berjualan sayur. Jadi memang Kang Supandi ini di sela-sela atau selain mengajar, maksud saya itu juga Kang Supandi ini berjualan sayur. Jadi Kang Deddy Mulyadi berharap Kang Supandi ini berjualan sayurnya itu tidak lagi mengambil dari orang, tetapi langsung mungkin berbelanja dengan harga grosir gitu teman-teman ya, dengan sejumlah uang yang diperuntukkan untuk modal ini ya. Oke, begitu teman-teman ya. Semoga saja makin banyak orang-orang baik di negeri ini yang mau peduli dengan
kehidupan orang lain yang susah dan kemudian juga membantu ya. Dalam hal ini kita melihat bagaimana Kang Supandi ini sudah mendedikasikan hidupnya dalam hal pendidikan ini sudah 14 tahun kalau tidak salah teman-teman ya. Dan tentu saja itu sangat layak sekali jika diperhatikan secara khusus ya oleh pejabat-pejabat ya, seperti Kang Deddy Mulyadi hari ini memberikan contoh mungkin ya kepada pejabat lain ya, daerah lain maksudnya ya, agar memberikan perhatian khusus dengan orang-orang yang betul-betul ikhlas ya, seperti Kang Supandi ini. Oke teman-temannya, terima kasih ya, moga-moga video ini bermanfaat. Adapun klip-klip yang ada video ini kita mengambil dari kanal YouTube Kang Deddy Channel langsung ya. Terima kasih apabila ada ketidaksamaan narasi antara audio dengan klipnya, itu dikarenakan memang klip saya peruntukan atau saya tujukan hanya sebagai pendukung narasi dalam audio ini. Oke, terima kasih teman-temannya dan selamat malam, selamat beristirahat.